Saya pikir tidak seimbang dan tidak adil. Tadi malam saya melihat debat tersebut. Saya berpikir ada perubahan. Ternyata tidak ada sama sekali perubahan, sahabat. Nah, saya lihat debat Pak Esra dan Pak Budi ini, ya gitu-gitu aja, sahabat. Ya memang kita harus bersyukur juga Tuhan memakai Pak Esra dan Pak Budi ya. Sama Murtadin kalau boleh. Iya, jadi dua arah gitu loh. Ini kan kalau misalnya kayak kemarin komen, enak banget, kenapa harus satu arah terus nih, dari Kristen terus? Ya silahkan gitu, buka tema dengan Al-Quran gitu loh. Iya. Jangan pengennya tuh bahasnya Bible terus. Boleh kita sediakan gitu loh. Kita akan jabanin istilahnya ya Bang Arya. Kita jabanin bagaimana misalnya dari dua arah. Boleh. Mau dikaitkan misalnya Yohanes 17 ayat 3 sama Quran surah Al-Ikhlas, kita bahas tuh. Itu kan sama ya, satu jalur ya. Ini ada videonya nggak kok, bisa di stream lihat ya? Videonya sih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Debat ya. Kita ketahui bersama perdebatan antara Pendeta Budi Asali ditemani Pendeta Esra Soru menghadapi Kodonditan ditemani oleh teman-teman Muslim. Itu berakhir dengan banyak sekali drama, teman-teman, di mana kedua kubu mengklaim sebagai pemenang dari debat tersebut. Tetapi tentu saja ya teman-teman, itu hanya klaim dan biarkanlah penonton yang menilai. Tetapi kalau kita lihat dari hasil tanggapan para penonton, itu rata-rata kalau yang pihak Muslim itu mengatakan Kodondi tampil dengan luar biasa, Kodondi berhasil membungkam Pendeta Esra Soru dan Budi Asali. Sedangkan dari pihak Kristen itu suara terpecah. Bahkan makin ke sini lebih banyak orang-orang yang menyayangkan, orang-orang yang sedih melihat debat tersebut. Mereka mengungkap bahwa ini bukan debat. Ini seperti seorang polisi menginterogasi tersangka. Dalam hal ini Kodondi dianggap sebagai pihak yang menginterogasi Pendeta Esra Soru dan Budi Asali. Banyak sekali orang-orang Kristen di luar sana, baik yang Polikardus maupun pendeta maupun para pencemooh, ini mengejek penampilan dari Esra Soru dan Budi Asali. Mereka mengatakan bahwa ini dungu, pendeta buas dungu dan bodoh ya, sampai bisa diperlakukan seperti itu oleh Kodonditan. Bahkan banyak juga Polikardus yang menyayangkan hal tersebut. Menyayangkan bahwa kenapa ya pihak Kristen itu selalu dipojokkan seperti ini. Seperti tidak ada harga dirinya, tidak ada perlawanan, dan sebagainya. Dan salah satu yang sibuk nyinyir itu adalah selain Wak Donat, ya selain Pendeta Deki Ngadas, tentu saja Jamal Dodi. Kalau Jamal Dodi ini tiada hari tanpa nyinyir. Saya nggak tahu ya, kita bisa lihat kalau Katolik itu nggak seperti ini. Tapi yang Protestan, entah kenapa itu, nggak pernah ada rasa respeknya, nggak ada menghargainya gitu. Mereka selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal kelas jemaat biasa pun, itu bisa merasa dia lebih baik daripada pendeta yang sekolah teologi. Pendeta yang pelayanan sampai puluhan tahun. Itulah yang dialami oleh Budi Asali dan Esra Soru. Mereka dikata-katai. Bahkan ada yang bilang gini, kok mau debat satu arah? Ini bukan Islam Kristen. Ini Kristen diinterogasi. Kan seperti itu. Kristen mempertahankan bahwa nubuatan yang ada di Yesaya 53 itu untuk Yesus. Sedangkan pihak Kodondi itu mempertanyakan bagaimana mungkin nubuatan itu untuk Yesus. Sedangkan orang Yahudi yang punya kitab Yesaya itu nggak pernah percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi orang Kristennya, dalam hal ini Pendeta Buas dan Esra Soru, mempertahankan bahwa yes, itu untuk Yesus. Mesias itu Yesus. Sedangkan Kodondi tentu saja tidak percaya. Karena memang Yahudi nggak pernah menganggap Yesus sebagai Mesias. Ini kan lucu gitu. Yang nulis orang Yahudi. Tiba-tiba yang ngeklaim orang Kristen. Kan nggak nyambung. Sama seperti misalnya, Kodondi, jangan Dondi deh, supaya nggak bingung ya. Misalnya, Mr. Stephen.
Stephen buat lagu nih, buat suatu lagu tentang perempuan, ya. Tentang perempuan yang sangat cantik, sangat baik, sangat elegan, anggun, dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada namanya Christine, mengklaim bahwa Stephen itu membuat lagu untuk dia. Dia copy lagunya Stephen. Terus dia bilang, ini lagu untuk saya, untuk Christine. Begitu ya. Dan teman-teman Kristen juga bilang gitu, iya itu lagu untuk Christine gitu. Terus kita bingung. Setahu kita, nggak pernah si Stephen itu menunjukkan tanda-tanda suka dengan si Christine. Bahkan cenderung membenci. Kalau ketemu dengan teman-teman Kristen, diludahi. Ya, diludahi. Terus kita tanya sama Stephen, itu lagu untuk siapa? Stephen bilang itu lagu untuk Ayu. Seorang wanita bernama Ayu. Dan dia tidak pernah ketemu lagi sama si Ayu ini udah sampai puluhan tahun. Sehingga dia merindukan. Ya, dia merindukan wanita ini yang pernah dia jumpai saat dia masih muda. Menurut kalian, yang benar yang mana? Yang nulis atau yang ngeklaim? Jelas-jelas ya, orang Yahudi sampai saat ini nggak pernah menganggap Yesus sebagai Mesias. Itu udah fakta dan nggak bisa dibantahkan. Tetapi di konten kali ini kita akan fokus ya bagaimana Jamal Dodi ditampar oleh pendeta Esra Soru dan pendeta Budi Asali yang mengatakan bahwa tujuan mereka berdebat itu bukan seperti yang diinginkan oleh Polycarpus. Kita tahu mereka pinginnya itu kan debat itu menghujat Islam. Yang ada di pikiran Polycarpus yang namanya diskusi debat itu harus ada hujatan kepada Islam. Kalau nggak menghujat Islam nggak seru, nggak enak. Nah, itu yang di otak mereka kan. Tapi apa yang diinginkan oleh Esra Soru dan Budi Asali berbeda, teman-teman. Beda. Nah, jadi coba kita dengarkan dulu ya. Menurut Esra Soru itu debat itu seperti apa gitu. Begitu juga dengan Budi Asali, supaya teman-teman tahu ya. Dan ini sekaligus menampol mulut-mulut jahil seperti Jamal Dodi dan teman-temannya yang mengatakan Islam nggak adil lah dan sebagainya. Dari awal Kodondi sudah menawarkan, yuk diskusinya dua arah. Diskusinya dua arah ya. Mari kita dengarkan. Belum lagi Rudiana si sang debater ini orang idiot memang. Mereka katai kami sebagai dungu dan sebagainya. Karena kok mau membiarkan mereka melakukan syahadat itu, orang jadi mualaf disyahadatkan di situ. Orang idiotnya tidak ngerti. Yang bayar hotel itu si Donditan, bukan kami. Lalu dengan hak apa kami mau melarang dia melakukan hal itu? Ya, shalom saudara-saudara. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu hal. Masih ada hubungannya dengan perdebatan kemarin antara saya dan Pendeta Budi Asali melawan Donditan dan Umar. Nah, pada waktu saya melihat beberapa komentar di dalam YouTube maupun juga Facebook ya, atau juga setelah dipotong masuk ke TikTok juga saya melihat di sana ada cukup banyak orang yang mengomentari perdebatan itu dan mereka menyesalkan mengapa saya mau meladeni orang-orang seperti Donditan dan Umar di dalam perdebatan itu yang jelas-jelas tidak berilmu yang cukup. Ya. Ada yang bahkan sangat menyatakan sangat kecewa dengan pendeta Islam. Kenapa mau meladeni orang seperti itu? Ada juga yang menganggap bahwa Pak Islam telah menurunkan nilainya sedemikian rupa, menurunkan kualitas sedemikian rupa hanya untuk menghadapi orang semacam Donditan dan Umar. Ada juga yang menganggap bahwa ini adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah buang-buang waktu saja menghadapi orang semacam itu. Nah, mungkin pertama-tama saudara perlu menyadari apa sebenarnya tujuan saya. Saya berkali-kali melakukan debat dan pandangan seperti itu memang selalu ada. Ya, saya hargai apalagi datang dari saudara-saudara Kristen yang saya tahu juga bahwa itu disampaikan dengan tulus, hanya mungkin kita mempunyai pemahaman yang berbeda.
Karena bagi saya itu bermanfaat atau tidak itu dilihat dari tujuannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ya ini kan agama bukan untuk diperdebatkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan dan kebenarannya tidak perlu dibela. Ya memang kita tidak sedang membela Tuhan. Tuhan sanggup membela diri sendiri, tapi kan Tuhan tidak turun dari langit untuk membela kebenaran. Dia justru memakai hamba-hambanya. Ya, kalau dikatakan juga bahwa itu adalah suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira tergantung tujuan itu ya. Nah, saya hanya ingin menyatakan bahwa, dalam hal ini ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kalau memang mau debat, tidak debat dua arah. Ya. Tidak ada kewajiban bahwa debat itu harus dilakukan dua arah. Kalau mau lakukan dua arah juga bisa lebih baik lagi. Ya, itu kalau memungkinkan ya silakan. Tapi kita harus mengingat bahwa di dalam Alkitab itu ada mandat apologia. Ya. Mandat apologia itu ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Dibilang bahwa kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini kata-kata memberi pertanggungan jawab ini dalam bahasa Yunani adalah apologia. Tapi memberi jawab ini kepada siapa? Kepada orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang apa? Tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada padamu ini pasti menyangkut iman Kristen. Jadi bukan menyangkut iman orang lain. Jadi sebuah tindakan apologia itu tetap diperlukan sekalipun itu tidak melakukan serangan terhadap iman orang lain atau kepercayaan orang lain atau kitab suci orang lain. Karena itu maka sekalipun debatnya, ini bukan berarti saya anti debat dua arah ya. Tapi debat satu arah pun itu tetap dibenarkan oleh kitab suci karena memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan Kristen. Nah, dalam hal ini adalah pihak Donditan yang memberikan tantangan tentang hal itu. Yang mempertanyakan iman Kristen. Memang pada akhirnya rasanya aneh karena pihak Islam yang diwakili oleh Donditan dan Umar bukan memberikan pandangan Islam tentang hal itu, malah meminjam pandangan Yahudi. Tapi dia mau pinjam tangan atau pandangan Yahudi atau Islam pun tetap yang dipertanyakan di sana itu adalah tentang iman Kristen. Yaitu dalam hal ini sesuai temanya adalah hamba Tuhan di dalam Yesaya 53 yang tentu saja oleh Islam maupun oleh Yahudi itu dianggap sebagai orang Kristen salah menafsirkan dan mengarahkan pasal itu kepada Yesus. Nah, maka kita memberikan pertanggungjawaban, memberi jawaban bahwa waktu kita mengarahkan itu kepada Yesus itu bukan sebuah kesalahan tafsir. Dan itu dibuktikan di dalam perdebatan. Sama murtadin kalau boleh. Iya, jadi dua arah gitu loh. Ini kan kalau misalnya kayak kemarin komen, enak banget kenapa harus satu arah terus nih, dari Kristen terus. Ya silahkan gitu, buka tema dengan Al-Quran gitu loh. Iya. Jangan pengennya tuh bahasnya Bible terus. Boleh kita sediakan gitu loh. Kita akan jabanin istilahnya ya Bang Arya. Kita jabanin bagaimana misalnya dari dua arah. Boleh. Mau dikaitkan misalnya Yohanes 17 ayat 3 sama Quran surah Al-Ikhlas. Kita bahas tuh. Itu sama ya, satu jalur ya. Ini ada videonya nggak kok bisa di stream lihat ya? Videonya sih ini. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dari awal sudah ditawarkan dan mereka yang tidak mau. Jadi mau gimana gitu? Kok Dondi sudah menawarkan diskusinya dua arah. Silakan tanya tentang Islam. Terus mereka dua bilang mereka nggak ngerti Islam. Bagaimana mungkin mereka tanya Islam sedangkan mereka nggak ngerti? Nggak mungkin mereka ambil data-data dari Polycardos. Karena data Polycardos itu hujatan tanpa dasar. Ngata-ngatain umat muslim. Tapi ditanya, nanti dasarnya apa? Nggak ada. Pokoknya senang saja gitu. Itu sama seperti misalnya kita ketemu orang, terus kita bilang, kamu gila. Ya, kamu ini miskin, kamu banyak hutang. Begitu ditanya, mana buktinya dia banyak hutang? Nggak ada.
Pokoknya kamu banyak utang. Saya lihat muka kamu muka hutang. Kan nggak bisa gitu, teman-teman. Ngomong terus data. Kayak Kodondi. Dia menyampaikan sesuatu bawa data. Bawa data. Sedangkan kalau data Polikarpus kita tahu sendiri, itu tulisan PowerPoint dari pembenci Islam yang asal tulis. Itulah yang dipakai Erben, Sofiatul, dan teman-temannya. Nggak ada dasarnya, ngarang-ngarang sendiri. Dan memang Laskar Polikarpus termakan omongan itu. Merasa, wah itu benar, Islam seperti itu. Tetapi kan pendeta Esra Soru dan Budi Asali punya otak. Mereka lihat, wah ini bahaya. Sembarangan ngomong. Nggak boleh seperti itu. Ini mau diskusi akademis atau lomba hujat. Kalau lomba hujat beda. Nah, itu Sofiatul, ya Wak Donat, Pak Bom Bom, nah, itu jago. Lomba hujat mereka bisa. Tapi kalau akademis, harus ada data penunjang dong. Nggak boleh dari omongan kamu sendiri. Nggak bisa. Itulah mereka memilih, ya sudahlah, mereka menjawab saja tentang Yesaya 53. Karena kalau mereka tanya kan nggak nyambung gitu. Yesaya 53 itu nubuatan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Jadi Kodondi datang juga bukan bawa data Islam, yang dibawa adalah datanya orang Yahudi. Perspektif Yahudi tidak pernah menganggap Yesus sebagai Mesias. Itu udah clear, fix. Betul tidak? Silakan dicek. Bahkan orang Kristen kalau datang ke Yerusalem, ya terus mereka ibadah dengan cara seperti itu di depan mata orang-orang yang belajar, ya, belajar Yahudi, itu diludahi. Itu pasti diludahi. Saking jijiknya gitu. Saking kesalnya mereka. Tapi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain, karena pemenang ya kita harus akui. Romawi dulu penguasa, sehingga kitab Yahudi diambil sama mereka nggak bisa ngapa-ngapain, namanya pemenang. Sama kayak kalian kalau sekarang ke Museum London. Itu namanya Museum London, teman-teman. Tapi isinya bukan barang Inggris. Barangnya Jogja, kerajaan-kerajaan di Afrika, kerajaan-kerajaan lain yang diambil semua barangnya ditaruh di situ. Nama doang Museum Inggris. Tapi itu punya orang, ya, punya orang lain yang mereka jarah. Yang mereka jarah waktu zaman dulu, mereka taruh di situ. Ya sama gitu. Romawi saat mengambil kitabnya orang Yahudi, Yahudi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka jajahan. Mereka dijajah saat itu, dan cuma bisa pasrah. Ya, cuma bisa pasrah, dan semoga jawaban dari Pendeta Esra Soru ini mencerdaskan teman-teman Kristen yang fitnah sana, fitnah sini, mengatakan kenapa debatnya bukan dua arah. Ya, jadi memang beda. Bahkan Pendeta Esra Soru itu sudah ditawarkan, atau enggak debat berikutnya, Bapak bawa Murtadin. Murtadin yang menurut Anda paling pintar, menurut Anda ngerti tentang Islam. Tetapi terakhir ditolak. Budi Asali menganggap nampaknya dia akan mereview ulang perdebatan ini, karena dia lihat dia udah capek-capek debat malah nggak dihargai. Nah, ini kita sedih, teman-teman. Kita takutnya Budi Asali nggak mau debat lagi nih. Kalau seperti ini terus, saya takutnya Pendeta Budi Asali menyerah. Karena dia merasa nggak dihargai dari pihak Kristen. Malah dari pihak Islam yang memuji, salut. Pendeta ini berani tampil. Pendeta ini menunjukkan toleransi yang sangat tinggi. Habis diskusi semua ketawa, salaman gitu. Nggak ada masalah. Tidak seseram seperti yang difitnahkan oleh Polikarpus. Kalau Polikarpus kan selalu gitu. Jangan debat dengan pihak Muslim, nanti kita diginiin. Padahal tujuannya itu apa? Supaya jangan ada debat, sehingga orang tidak mengetahui kebenaran. Karena mereka nggak mau gitu. Karena mereka sadar kalau diskusi ini hanya akan membuat banyak orang mualaf. Diskusi seperti ini hanya akan merugikan bagi mereka. Karena ajaran mereka tuh disebarkan bukan dengan cara debat. Silakan dicek, bukan dengan cara debat. Tapi dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Ya, penampakan, ya kalau enggak ya indomisasi, bantuan kepada tempat-tempat bencana. Caranya seperti itu, bukan debat. Kita bisa lihat, dari debat ada nggak yang murtad? Nggak ada. Dari debat tidak ada yang murtad, mereka sadar itu. Yang ada apa? Raji kemarin murtad. Itu pun karena apa? Karena diiming-imingin duit. Dan itu mereka sendiri yang ngomong kan, selesai. Dan mereka sadar debat itu bukan ranah mereka. Bukan medan tempur mereka, hanya merugikan mereka, jadi nggak usah lah gitu. Jadi segala cara dilakukan supaya Pendeta Budi Asali, pendeta-pendeta lain jangan mau berdebat lagi. Itu yang dilakukan oleh Polikarpus ini. Nah, kita sayangkan ya. Dan kita harap Pendeta Budi Asali nggak menyerah, tetap semangat ya, bahwa apa yang Anda lakukan yang penting menurut Anda benar, tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan melanggar agama Anda.
Karena di agama Anda juga nggak salah gitu. Itu pembelaan iman, yes. Saya harus katakan yang namanya apologet itu seperti Pendeta Budi Asali dan Esra Soru. Itu baru apologet. Kalau Pak Bom, ya Mikana, Elia, Wak Donald itu bukan apologet. Itu penghujat. Itu penghujat, pencemooh. Selalu mencemooh agama orang lain. Biar kalian tahu, teman-teman. Terus kalau dibilang, loh kamu sendiri, saya nggak pernah ya. Saya nggak ada masalah dengan agama Kristen. Yang saya katain adalah orang-orang yang tidak benar, yang menyerang agama kami. Sekali lagi, saya nggak ada masalah dengan Kristenan, yang kita masalah adalah orang-orangnya ini. Para penghujat yang merusak toleransi agama. Merusak kedamaian di negara kita. Itulah Polycarpus. Itulah saya bilang, ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Mereka hanya manfaatkan nama Kristen. Ya, sangat clear. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang mendukung channel ini. Dan terima kasih atas bantuan share-nya, sehingga channel ini cepat bisa direkomendasikan kembali. Entah kenapa kemarin algoritmanya hancur, ya, karena ada kena pelanggaran, yang karena report-report dari sebelah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.